Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan membahas tentang soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten tahun 2020 bidang fisika, khususnya nomor 7. Namun sebelumnya, buat sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi-informasi maupun video-video selanjutnya terkait Olimpiade Sains Nasional maupun kompetisi sains nasional yang pasti bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, mari kita langsung aja ke soal SNK Fisika tahun 2020 nomor 7. Sebuah balok bermassa M1 berada di atas permukaan lantai yang licin. Pada balok terdapat tiang kokoh setinggi H yang massanya dapat diabaikan. Terdapat sistem bandul yang terdiri dari bola kecil bermassa M2 yang tergantung pada tali pokok tak bermassa dengan panjang L di mana L kurang dari H. Bandul tersebut dapat berayun bebas tanpa gesekan pada ujung atas tiang. Mula-mula posisi tali sejajar dengan horizontal, kemudian seluruh sistem bergerak tanpa kecepatan awal. Percepatan gravitasi G ke arah bawah. Pertanyaan A, tentukan tegangan tali sebagai fungsi θ, yaitu sudut antara tali dan tiang. Kemudian pertanyaan B, tentukan nilai tegangan tali maksimum serta kecepatan balok saat itu. Oke, nah untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita gambarkan keadaannya ya. Jadi di sini ada tiang dengan ketinggian H ya. Nah, dia berada di atas balok M1. Dan di soal sudah diketahui M1 itu berada di atas permukaan lantai licin. Nah, mula-mula benda M2 ya yang dihubungkan dengan tali panjang L pada kondisi horizontal. Nah, selanjutnya sistem tidak memiliki kecepatan awal, jadi M2 akan berayun. Nah, jadi posisinya dia akan berayun dan pada beberapa keadaan dia akan membentuk sudut θ. Nah, pertanyaan di sini, tentukan tegangan tali θ. Tentukan tegangan tali θ. Tegangan tali ya sebagai fungsi θ. Ya, tegangan tali T sebagai fungsi T. Sebagai fungsi θ ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya. Jadi, pada setiap keadaan, sudut θ akan terbentuk, ya, dan tegangan tali juga akan berubah. Jadi, pertanyaan A, tentukan tegangan tali T sebagai fungsi θ. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggambarkan diagram gayanya. Ya. Jadi, pernah kalau kita tinjau per masing-masing bendanya ya. Jadi, kalau kita tinjau M2, nah kita lihat ya. Jadi M2 itu memiliki tegangan tali T. Nah, kemudian dia memiliki gaya barat M2G. Nah, kita sudah tahu ya, kalau misalnya terhadap tiang, dia membentuk sudut θ. Nah, jadi kalau lebih di sini juga ada sudut θ yang sama. Ya. Nah, ini M2G bisa kita proyeksikan searah dengan T. Maka akan kita dapatkan di sini ada sudut θ juga, ya. Maka dapat di sini M2G cos θ. Nah, selanjutnya kita lihat M2 itu akan merasakan percepatan searah dengan tegangan tali, yaitu percepatan sentripetal, ya, yang menuju ke titik temu antara tali dan tiang. Jadi terhadap bidang vertikal pun dia akan membentuk sudut θ. Tapi sekarang kita lihat ya, pada kondisi ini sistem pun akan sementara bergerak M1. Nah, seperti kalau kita menyelesaikan soal untuk gerak harmonik sederhana, maka yang kita gambarkan adalah kondisi benda ketika dia kembali ke titik kesetimbangan. Jadi, yang kita gambarkan di sini adalah ketika benda dia
berayun, kemudian nanti dia kembali lagi. Yang kita gambarkan di sini gayanya itu ketika dia menuju ke titik kesetimbangan. Nah, pada saat dia menuju ke titik kesetimbangan, M1 itu sementara bergerak ke kanan akibat dari gerakan sebelumnya ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, maka pada saat M2 ini dia bergerak dengan percepatan kita sebut di sini A2, maka M1 sementara bergerak ke kanan dengan percepatan A1. Nah, karena M2 itu berada dihubungkan oleh tali, di mana tali itu dihubungkan dengan tiang setinggi H, dan H berada di balok M1, dan di mana M1 mengalami percepatan A1, maka A2 pun berada dalam kerangka inersia dari M1 yang sedang bergerak dengan percepatan A1 ke kanan. Jadi, pada kondisi ini, benda M2 pun itu sementara mengalami percepatan A1 ke kanan. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan kondisinya, A1 ini pun bisa kita proyeksikan searah ya atau segaris ya dengan A sentripetal, tapi berbeda arahnya ya, tapi segaris. Di sini ada theta, maka kita pun bisa proyeksikan ya. Kalau misalkan di sini theta, nanti nilai A ini bisa kita proyeksikan juga di sini. Kita dapatkan di sini ada nilai theta, maka kita akan dapatkan di sini nilai A1 sin theta. Nah, selanjutnya kita formulasikan hukum Newton 2-nya di sini, karena sistem bergerak dengan percepatan ya. Jadi kita dapat tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Nah, bisa kita tuliskan T plus minus M2G cos theta itu sama dengan M2 kali A sentripetal kurang A1 sin theta. Ya. Nah, kita jabarkan ini nilainya T kurang M2G. Ya, saya tetap sebelumnya menuliskan plus ya, karena ini sigma jumlah. Nanti dia muncul tanda minus ketika dia berbeda arah dengan arah acuan yang kita tetapkan sebagai nilai positif. Jadi di sini yang searah dengan T itu yang kita putuskan positif, berarti yang berlawanan itu nilainya minus. Jadi ini M2G cos theta. Selanjutnya kita dapatkan M2. Nah, untuk nilai A sentripetal itu kita bisa lihat ya pada setiap kondisinya. Kalau kita lihat ini nilai A sentripetal ya, bisa kita dapatkan dia akan memiliki kecepatan. Misalkan di sini saya tetapkan ini nilainya V2, maka kalau ini jaraknya L, maka kita bisa tentukan bahwa nilai A sentripetal itu dia sama dengan V2 kuadrat per L ya. Nah, kalau kita tuliskan jadi nilai ini V2 kuadrat per L kurang A1 sin theta. Nah, ini bisa kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk benda M1 ya. Jadi benda M1, kita tinjau benda M1 ya. Benda M1. Nah, di kasus ini M1 dia akan bergerak ke kanan akibat dari tegangan tali yang terhubung ke tiang. Jadi nantinya ini ada tegangan tali T ya. Nah, akibat dari gerakan bandul ini, maka ini ada sudut theta ya.
terhadap bidang mendatar, nanti ini kita bisa proyeksikan gaya. Ada gaya T sin theta. Nah, benda ini M1 akan bergerak ke kanan A1, ya. Nilai A1 ini seperti yang kita definisikan di awal, ya. Ketika misalkan benda sudah bergerak ke kanan, nanti dia akan bergerak dengan percepatan A1 ke kanan. Nah, yang saya gambarkan di sini adalah A2 ketika dia balik dari posisi simpangan terjauhnya. Nah, sekarang ini ada nilai A1. Ini kita bisa tuliskan formulasi hukum Newton 2 aja. Sigma F sama dengan M kali A. Maka kita lihat gaya searah dengan percepatan A1. Di sini ada nilai T sin theta. T sin theta sama dengan M1 kali A1. Nah, persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita lihat di sini pada saat kita substitusi nilai A sentripetal muncul kecepatan V2. Nah, jadi sekarang kita tinjau konsepnya secara konsep energi, ya. Jadi di sini kita akan menganalisa tentang kecepatannya. Kita kembali meninjau sistemnya secara keseluruhan, ya. Jadi ketika misalkan benda itu dia sedang berayun dengan sudut theta. Nah, benda M2 itu pada kondisi tertentu, ya, dia akan memiliki kecepatan V2. Nah, di saat yang sama, benda M2 ini pun akan bergerak dengan kecepatan, oke, saya simbolkan di sini kecepatan V1. Nah, sekarang kita lihat. Sebelumnya, sistemnya itu diam. Jadi momentum kita definisikan kondisi awalnya ketika bendanya masih diam. Nah, kemudian kondisi selanjutnya itu ketika misalkan dia memiliki kecepatan V2 pada saat kali L itu membentuk sudut theta terhadap tiang H. Jadi kita bisa tuliskan di sini momentum sebelum, jadi hukum kekekalan momentum, saya singkat HKM, ya. Hukum kekekalan momentum itu nilai P sebelum itu sama dengan P sesudah. Ini dengan asumsi tidak ada gaya luar ataupun tidak ada energi yang terbuang. Jadi P sesudah. Nah, jadi kita lihat di sini, ya. Jadi sebelum momentumnya 0. Nah, kemudian sesudah kita lihat. Di sini nilai M2 dia akan bergerak dengan kecepatan V1. Jadi sorry, ini bukan M2, ya. Ini M1. Jadi M1 akan bergerak kecepatan V1. Nah, bagaimana dengan M2? Nah, seperti konsep sebelumnya, ya. M2 dia akan bergerak dengan kecepatan V2, ya. Nah, ini nilai V2 ini dia akan membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Tetapi di saat yang sama VM2 ini pun terhubung dengan M1, ya, lewat tali, kemudian ke tiang, kemudian ke M1, di mana M1 bergerak dengan kecepatan V1. Jadi M2 ini pun dia bergerak bersama-sama dengan M1 ke arah kanan dengan kecepatan V1. Jadi kita bisa lihat nilai V2 ini bisa kita proyeksikan. Kalau kita proyeksikan terhadap bidang horizontal, maka akan kita dapatkan nilai V2 cos theta. Sedangkan kalau ke bidang vertikalnya, kita akan dapatkan nilai V2 sin theta. Nah, selanjutnya kita tuliskan persamaan hukum kekekalan momentumnya, ya. Nah, di sini acuannya hukum kekekalan momentum pada arah mendatar, ya.
Jadi P sebelumnya 0, kemudian pada arah mendatar M1 bergerak dengan kecepatan V1, sementara V2 itu pun dia bergerak dengan kecepatan V1 ke arah kanan, dan dengan nilai proyeksi V2 terhadap yang mendatar itu V2 cos theta ke arah kiri. Jadi tandanya minus ya. V2 cos theta. Oke, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 3. Nah, kita lihat ya. Kalau misalkan hukum kekekalan momentumnya bisa kita tuliskan formulasinya, begitu juga dengan hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi ya sama dengan hukum kekekalan momentum. Jadi kita menuliskan energi sebelum dan energi sesudah. Nah, di kasus ini di soal tidak disebutkan ada energi tambahan ataupun ada energi yang terbuang ya. Jadi energi sebelum sama dengan energi yang sesudah ya. Nah, kita lihat sebelum. Nah, kalau misalkan kita buat acuannya dia ada di atas, jadi kita buat acuan di sini, maka kita lihat M1 ya. M1 itu dia berada pada jarak, kalau ini misalkan ya, berarti dia kalau acuannya di garis ini, maka kita akan dapatkan dia berada di posisi min H. Jadi kita bisa tuliskan energi potensialnya M1 G min H. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat pada kasus selanjutnya, pada saat dia sudah bergerak, M2 sudah bergerak, ya, dia turun. Sekarang energi kinetik muncul, ya. Jadi kita lihat ya, M1 sudah bergerak dengan kecepatan V1. Jadi kita bisa tuliskan 1/2 M1 V1 pangkat 2, ya, ditambah 1/2 M2. Yang kita tahu ya, pada arah horizontal M2 bergerak dengan kecepatan V1 kurang V2 cos theta pangkat 2. Nah, tapi ingat hukum kekalahan energi ini, karena kita sudah tuliskan energi kinetik pada dengan tinjauan M2 pada arah horizontal, maka kita tuliskan juga energi kinetik dari M2 pada arah vertikal. Jadi tuliskan di sini dia sama 1/2 M2 kali V2 sin theta pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya kita tuliskan energi potensial dari kedua benda ketika misalkan M1 dan M2 sudah bergerak. Nah, kita lihat ya. Jadi M1 dia masih di posisi yang sama. Jadi energi potensialnya masih sama, M1 G min H. Nah, selanjutnya M2 itu awalnya dia di posisi segaris dengan ini. Jadi energi potensial kalau acuannya di sini kita bisa tunjukkan nilainya 0. Tapi ketika dia turun, maka dia akan turun sejauh, karena ini L dan di sini theta, ini kurang lebih di sini juga nilainya theta, maka kita dapatkan nilainya sana L cos theta. Jadi dia turun L cos theta karena acuannya di atas, kemudian posisi akhirnya dia ada di min L cos theta. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya M2G min L cos theta. Oke, kita lihat di sini ya. Di ruas kiri maupun ruas kanan itu ada nilai M1G min H. Ini kita tuliskan formulasinya kembali, jadi 0 sama dengan 1/2 M1 V1 pangkat 2 tambah 1/2 M2 V1 kurang V2 cos theta pangkat 2 tambah 1/2 M2 V2 kuadrat sin kuadrat theta kurang M2G L cos theta.
Oke, kita sebut ini sebagai persamaan keempat. Oke. Nah, jadi dari sampai di sini kita sudah memiliki 4 persamaan gerak, ya, baik persamaan hukum Newton maupun persamaan tinjauan momentum dan persamaan energi, ya. Nah, jadi kalau saya bisa tuliskan ya, jadi persamaan yang pertama kita punya T kurang M1G cos theta bersama dengan M2 V2 kuadrat per L kurang A1 sin theta, ya. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua kita punya T sin theta itu sama dengan M1A1. Ini persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga, dari hukum kalian momentum kita dapatkan 0 sama dengan M1 V1 tambah M2 V1 kurang V2 cos theta. Ini persamaan yang ketiga, ya. Nah, selanjutnya dari hukum kalian energi kita dapatkan 0 sama dengan 1/2 M1 V1 kuadrat tambah 1/2 M2 V1 kurang V2 cos theta pangkat 2 tambah 1/2 M2 V2 kuadrat sin kuadrat theta kurang M2 GL cos theta. Ini persamaan keempat. Nah, ya selanjutnya kita tinggal menyelesaikan keempat persamaan ini secara matematis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari soal KSMK nomor 7. Oke, kita lihat ya. Ini soal yang pertama, di bagian A itu ditanyakan tegangan tali sebagai fungsi theta. Nah, di soal ini sudah diketahui M1, M2, kemudian G sudah diketahui. Berarti variabel-variabel lainnya di sini V1, V2, kemudian A1, ya, itu sebagai variabel-variabel yang muncul di dalam penyelesaian soal, tapi tidak diketahui di soal. Jadi kita akan berusaha mengeliminasi secara matematis untuk memperoleh jawaban yang kita harapkan, ya, di mana T sebagai fungsi theta. Nah, jadi pertama-tama kita selesaikan dulu persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, persamaan 3 dan persamaan 4 itu ada dua variabel. Ada variabel V1, V2, theta. Ya. Kemudian di persamaan 4 lagi itu ada V1 dan V2. Jadi kita sekarang coba untuk menyederhanakan persamaan ini. Ya. Jadi dari persamaan 3 dan persamaan 4 kita coba mengeliminasi variabel V1, ya, untuk memperoleh nilai V2. Jadi caranya kita sederhanakan dulu. Jadi persamaan 3 itu kita ubah menjadi V1 sama dengan, ya. Jadi kalau kita tuliskan, kita uraikan ya, persamaan 3 jadi 0 sama dengan M1 V1 tambah, kita uraikan ini di dalam kurung, M2 V1 kurang M2 V2 cos theta. Oke, selanjutnya persamaan ini bisa kita tuliskan M1 V1 tambah M2 V1 itu sama dengan M2 V2 cos theta. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan M1 tambah M2 ini V1 ya, V1 itu sama dengan M2 V2 cos theta. Jadi kita bisa tuliskan nilai V1 itu sama dengan M2 per M1 tambah M2 kali V2 cos theta. Ya, biar mempermudah, ini saya tuliskan ini sebagai persamaan 5.
ya. Jadi persamaan 3 yang dimodifikasi menjadi V1 sama dengan, itu saya tuliskan sebagai persamaan 5. Nah, selanjutnya persamaan 4 coba kita sederhanakan ya, karena bentuknya itu masih lumayan rumit ya. Ada apalagi di sini ada persamaan V1 kurang V2 cos theta dikuadratkan. Jadi kita coba sederhanakan dulu persamaan 4. Jadi persamaan 4 itu bisa kita uraikan dia menjadi ruas kiri masih sama 0, 1/2 M1 V1 pangkat 2 tambah 1/2 ya. Kita uraikan yang di dalam kurung V1 kurang V2 cos theta ya. Jadi kita bisa tuliskan 1/2 M2 V1 kuadrat kurang 2 kali V1 kali V2 cos theta tambah V2 kuadrat cos kuadrat theta ya. Kemudian ini bisa kita tuliskan kembali ya. Jadi nilainya 1/2 M2 V2 kuadrat sin kuadrat theta ya kurang M2G L cos theta. Nah, ini coba kita lebih perinci lagi. Jadi 0 sama dengan 1/2 M1 V1 pangkat 2 tambah 1/2 M2 V1 pangkat 2 kurang 1/2 kali 2 1 ya. M2 kali V1 kali V2 cos theta tambah 1/2 M2 kali V2 kuadrat itu jadinya 1/2 M2 V2 kuadrat cos kuadrat theta tambah 1/2 M2 V2 kuadrat sin kuadrat theta kurang M2G L cos theta. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini untuk bagian yang ini 1/2 M2 V2 kuadrat cos kuadrat theta tambah 1/2 M2 V2 kuadrat sin kuadrat theta ya. Persamaan ini bisa kita sederhanakan ya, karena kita tahu cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu nilainya 1. Jadi bisa kita sederhanakan persamaan ini dia menjadi 1/2 M1 tambah M2 V1 kuadrat kurang yang ini masih tetap sama M2 V1 kali V2 cos theta ditambah 1/2 M2 V2 kuadrat cos kuadrat theta tambah 1/2 M2 V2 kuadrat sin kuadrat theta itu nilainya sama dengan 1/2 M2 V2 kuadrat dikurangi M2G L cos theta. Nah, ini biar lebih mudah dalam menyelesaikan, ini saya sebut sebagai persamaan 6 ya. Nah, selanjutnya coba kita substitusikan persamaan 5 nilai V1 yang ini ya ke persamaan 6. Jadi substitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Ke persamaan 6. Jadi kita substitusikan ya. Jadi ruas kiri masih sama 0. Jadi 1/2 M1 tambah M2. Kemudian nilai V1 kuadrat ambil dari persamaan 5, nilai V1 sudah diketahui ya. Oke, ini sama dengan M2 per M1 tambah M2
kali V2 cos theta dipangkatkan 2 ya. Nah, itu juga untuk nilai V1 di persamaan 6, untuk nilai M2 kali V1 kali V2 cos theta, nilai V1-nya itu kita substitusi, dia menjadi M2 per M1 tambah M2 V2 cos theta kali V2 cos theta ya. Kemudian tambah masih sama 1/2 M2 V2 kuadrat tambah 1/2 M2 V2 kuadrat kurang M2G L cos theta. Nah, coba kita uraikan ya persamaan ini. Jadi akan kita dapatkan 1/2 M1 ya tambah M2, kemudian bagian dalam kurungnya kita pangkatkan 2, jadi kita dapatkan ini M2 kuadrat per M1 tambah M2 pangkat 2 kali V2 kuadrat cos kuadrat theta kurang di sini nilai M2 kali M2 itu M2 kuadrat per M1 tambah M2 V2 kali V2 ini nilainya V2 kuadrat kali cos kuadrat theta tambah 1/2 M2 V2 kuadrat dikurangi M2G L cos theta. Nah, selanjutnya kita lihat ya, ini ada nilai M1 tambah M2, kemudian nilai M1 tambah M2 kuadrat bagian penyebut, jadi bisa kita eliminasi. Nah, di persamaannya dia menjadi 1/2 M2 kuadrat per M1 tambah M2 V2 kuadrat cos kuadrat theta kurang M2 kuadrat per M1 tambah M2 kali V2 kuadrat cos kuadrat theta tambah 1/2 M2 V2 kuadrat kurang M2G L cos theta. Nah, kita lihat ya, di bagian suku yang pertama dan suku kedua itu ada nilai yang sama, yaitu M2 kuadrat per M1 tambah M2 V2 cos theta. Jadi kedua bagian ini bisa kita saling kurangkan secara cepat ya. Jadi 2 kurang min 1, kita dapatkan nilainya adalah min 1/2. Kita dapatkan min 1/2 M2 kuadrat per M1 tambah M2 V2 kuadrat cos kuadrat theta tambah 1/2 M2 V2 kuadrat kurang M2G L cos theta ya. Atau kalau misalkan kita mendaruaskan ya,
Atau kita bisa dapatkan nilai 0, ya lebih mudah ya dapatnya. 1/2 M2 V2 kuadrat kurang 1/2 M2 kuadrat kurang per M1 tambah M2 kali V2 kuadrat cos kuadrat theta. Ini sama dengan M2 G L cos theta. Nah, selanjutnya coba kita keluarkan nilai V2 kuadrat dan sekaligus kita langsung kalikan dengan nilai 2 untuk kedua ruas. Jadi kita dapatkan persamanya ya V2 kuadrat kali M2 kurang M2 kuadrat per M1 tambah M2 kali cos kuadrat theta. Nah, ini sama dengan 2 M2 G L cos theta. Nah, selanjutnya coba kita kurangkan yang di bagian dalam persamaan ya. Kita samakan penyebut. Jadi ini kita dapatkan dia sama dengan V2 kuadrat kali langsung terus ya persamaannya, langsung samakan penyebut M1 tambah M2. Jadi nilai M2 pun dikali dengan M1 tambah M2, kita dapatkan nilainya dia sama dengan M1 M2 tambah M2 kuadrat kurang M2 kuadrat cos kuadrat theta. Ini sama dengan 2 M2 G L cos theta. Nah, kita lihat ya. Di sini ada nilai M2 kurang M2 kuadrat. Jadi, bagian yang ini bisa kita sederhanakan. M2 kuadrat kurang M2 kuadrat cos kuadrat theta itu dia sama dengan M2 kuadrat sin kuadrat theta. Ya, maka kita bisa tuliskan M2 tambah M2 kuadrat sin kuadrat theta per M1 tambah M2 ya. Ini sama dengan 2 M2 Y L cos theta. Nah, kita lihat ya, semua suku di sini semua mengandung nilai M2, jadi M2 bisa kita eliminasi. M2 ini M2 kuadrat, nilainya tinggal 1 M2, nilai M2. Jadi persamaannya bisa kita tuliskan V2 kuadrat kali M1 tambah M2 sin kuadrat theta per M1 tambah M2 sama dengan 2 GL cos theta ya. Jadi kita bisa nyatakan nilai V2 kuadrat ya. Nilai V2 kuadrat itu dia sama dengan M1 tambah M2 per M1 tambah M2 sin kuadrat theta kali 2 GL cos theta. Kita tuliskan ini sebagai persamaan 7 ya. Jadi kita sudah dapatkan ya variabel V2
itu dengan semua komponen-komponen M1, M2, kemudian G dan L sebagai komponen yang diketahui di soal, ditambah dengan cos theta, di mana itu menjadi variabel untuk fungsi jawaban ya sebagai fungsi theta. Nah, selanjutnya kita lihat ya di persamaan. Nah, ini nilai P2 sudah diketahui. Kita lihat di persamaan 4, di persamaan 1 ya, kita bisa substitusi nilai V2. Nah, kemudian kita lihat ya, T yang ditanya, berarti sekarang kita substitusi itu juga nilai A1. Nah, di mana nilai A1 kita lihat di persamaan 2, T sin theta sama dengan M1 A1. Jadi dari persamaan 2 bisa kita buat menjadi A1 sama dengan, agar persamaannya menjadi T dan theta ya, ketika disubstitusi ke persamaan 1. Jadi kita tuliskan persamaan 2 menjadi persamaan 2 itu menjadi ya, jadi dari persamaan itu dia dari T sin theta itu sama dengan M1 A1. Jadi kita bisa tuliskan nilai A1 dia sama dengan T sin theta per M1. Kita tuliskan ini sebagai persamaan 8. Oke. Nah, selanjutnya langkah terakhir untuk kita menyelesaikan pertanyaan A adalah mensubstitusi persamaan 7 dan persamaan 8 ke persamaan 1 ya. Jadi kita substitusi persamaan 7 dan 8 ke persamaan 1. Ya, ini sebagai persamaan substitusi yang terakhir untuk mendapatkan jawaban untuk pertanyaan A ya. Jadi persamaan 1 biar lebih mudah saya tuliskan kembali persamaan 1, jadi T kurang M2G cos theta itu sama dengan M2 kali V2 kuadrat per L kurang A1 sin theta. Nah, selanjutnya kita substitusikan ya. Persamaan 7 V2 kuadrat dan persamaan 8 itu A1 sama dengan, kita tuliskan T kurang M2G cos theta itu sama dengan M2 dikali V2 kuadrat. Kita lihat ya, biasanya M1 tambah M2 per M1 tambah M2 sin kuadrat theta kali 2GL cos theta. Kita tuliskan di sini dibagi L, berarti komponen L-nya hilang. Jadi dia menjadi M2 kali M1 tambah M2 per M1 tambah M2 sin kuadrat theta ya, kali 2G cos theta. L-nya sudah hilang ya. L per L dikurangi. Nah, A1 sin theta, nilai A1 kita ambil dari persamaan 8. Jadi kita dapatkan T sin theta kali sin theta atau T sin kuadrat theta per M1. Ini. Nah, coba kita jabarkan persamaan ini. Jadi kita dapatkan nilai T kurang M2G cos theta itu sama dengan M2 ya. Ini 2 kita taruh di depan, 2M2 kali M1 tambah M2 G cos theta ya, per
M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Dikurangi, nah, M2 kali ke dalam, jadi kita tuliskan depan saja M2 per M1 T sin kuadrat theta. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke ruas kiri semua suku yang mengandung variabel T. Jadi kita tuliskan T tambah M2 per M1 kali T sin kuadrat theta. Ini sama dengan 2M2 kali mungkin biar lebih mudah M2 yang dalam kurungnya saya langsung uraikan ya. Jadi 2M1 ya kali M2 G cos theta tambah 2M2 kuadrat kali G cos theta per M1 tambah M2 sin kuadrat theta tambah M2G cos theta pindah ke ruas kanan, dia menjadi positif, M2G cos theta. Oke. Nah, selanjutnya untuk ruas kanannya coba kita selesaikan, ruas kiri juga kita selesaikan. Ya, jadi persamaan ini dia menjadi T kali 1 tambah M2 per M1 sin kuadrat theta. Ya. Nah, kemudian coba kita jumlahkan ya dengan menyamakan penyebut. Jadi kalau saya tuliskan ini, saya langsung panjang saja ya. Jadi per M1 tambah M2 sin kuadrat theta ya. 2M1 M2 G cos theta tambah 2M2 kuadrat G cos theta. Nah, kemudian M2G cos theta itu kita kalikan dengan M1 tambah M2 sin kuadrat theta, jadi M2G cos theta itu kali dengan M1, saya tuliskan dulu ya, M1 tambah M2 sin kuadrat theta ya. Jadi kalau kita sederhanakan baik ruas kiri maupun ruas kanan, ini bisa dituliskan juga dalam bentuk T kali M1 tambah M2 sin kuadrat theta per M1. Nah, kemudian persamaan ini bisa kita juga selesaikan, 2M1 M2 G cos theta tambah 2 M2 kuadrat G cos theta tambah M1 M2 G cos theta kita uraikan ya di dalam kurung tambah M2 kuadrat G cos theta kali sin kuadrat
theta, ya. Dari sin kuadrat theta. Nah, selanjutnya dibagi dengan M1 tambah M2 cos theta. M2 sin kuadrat theta ya. Oke. Nah, ini ruas kiri tidak berubah. Nah, kita lihat di sini ada komponen yang sama tidak? Ada M1 M2 cos theta ya. Jadi kedua bagian ini bisa kita jumlahkan. Jadi kita tuliskan dia persamaannya dia menjadi 3 M1 M2 G cos theta tambah 2 M2 kuadrat G cos theta ya. Nah, ini semuanya dalam persamaannya dalam setiap suku mengandung cos theta ya. Jadi untuk suku yang terakhir coba kita modifikasi sedikit ya. Jadi M2 kuadrat G cos theta. Untuk nilai sin kuadrat theta-nya kita modifikasi dia menjadi 1 kurang cos kuadrat theta ya. Nah, kemudian kita bagi dengan penyebutnya masih sama. M1 tambah M2 sin kuadrat theta 1 tambah M2 sin kuadrat theta. Nah, kalau kita uraikan maka akan kita dapatkan 3 M1 M2 G cos theta tambah 2 M2 kuadrat G cos theta tambah M2 kuadrat G cos theta kurang M2 kuadrat G cos pangkat 3 theta ya. Nah, ini per M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Nah, selanjutnya kita jumlahkan komponen yang sama ya. Ini kita dapatkan 3 M1 M2 G cos theta tambah 2M2 kuadrat tambah M2 kuadrat. Maka kita dapatkan 3 M2 kuadrat G cos theta kurang M2 kuadrat G cos pangkat 3 theta per M1 tambah M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Untuk ras kiri masih sama nilainya, dia masih T kali M1 tambah M2 sin kuadrat theta ya per M1. Nah, selanjutnya kita buat persamaannya menjadi T sama dengan, jadi semua nilai 3M1 ini dikali dengan semua yang ada di pembilang di ruas kanan itu dikalikan dengan penyebut yang ada di ruas kiri. Jadi kita dapatkan nilainya dia menjadi 3M1 kuadrat M2 G cos theta tambah 3M1 M2 kuadrat G cos theta kurang M1 kali M2 kuadrat cos pangkat 3 theta per M1 ya. Jadi ruas pembilang di ruas kiri pindah ke ruas kanan dia menjadi penyebut, berarti nilai M1 tambah
M2 sin kuadrat theta kuadrat, ya. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan bentuknya, dia menjadi T sama dengan M1 kali M2 G kali 3 dalam kurung M1 tambah M2 kali cos theta kurang M2 kali cos pangkat 3 theta per M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan A. T sebagai fungsi theta. Dengan T sama dengan M1 kali M2G kali 3 kali M1 tambah M2 cos theta kurang M2 cos pangkat per M1 tambah M2 sin kuadrat theta. Nah, selanjutnya, coba kita selesaikan pertanyaan B. Kita menentukan berapa tegangan tali maksimum, ya, dan berapa kecepatan maksimum. Nah, kita lihat ya, pada saat benda ini benda M2 berayun, maka nilai tegangan maksimum itu dicapai ketika bendanya berayun di titik terendah, ya. Dan jadi ketika di titik terendah, bendanya itu mencapai T maksimum. Begitu juga dengan kecepatan maksimum. Dan ketika misalkan benda mencapai T maksimum, ya, di titik terendah, maka itu artinya benda posisi sudutnya itu pada theta sama dengan 0 derajat, ya. Jadi dia segaris ya antara tegangan tali dan tiang. Nah, jadi kita bisa dapatkan nilai tegangan tali dengan memasukkan nilai 0 derajat pada persamaan tegangan tali T yang kita dapatkan sebelumnya, ya. Nah, kita tahu ya bahwa nilai sin 0 derajat itu sama dengan 0 dan cos 0 derajat itu sama dengan 1. Sehingga persamaan tegangan tali itu nilai cos theta atau cos 0 itu nilainya 1, nilai sin theta sin 0 itu nilainya 0. Sehingga persamaannya dia menjadi M1 kali M2G kali 3 kali M1 tambah M2 kali 1, ya, cos 0 itu 1, kurang M2 kali cos 0 juga 1, jadi kurang M2, ya. Kemudian ini penyebutnya nilai M1 dan tambah M2 kali sin 0, 0. M2 kali sin 0, M2 kali 0 juga dan nilainya 0. Jadi kita peroleh pembilangnya cuma M1. M1 ini M1 kuadrat, ya. Jadi yang tadi yang untuk tegangan tali, ya. Jadi ini M1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita coba uraikan dengan ini. Yang kita dapatkan M1 ini M1 kuadrat, ini bisa habis, jadi ini tinggal M2G kali 3M1 tambah 3M2 kurang M2, ya, per M1, ya. Jadi jawabannya bisa kita tuliskan nilai tegangan tali maksimum itu dia sama dengan M2 per M1 kali 3M1 tambah
2M2 kali G. Oke, nah, itu dia tegangan tali maksimum ya. Selanjutnya kita mencari kecepatan maksimum. Nah, untuk mencari nilai kecepatan maksimum konsepnya sama. Jadi ketika nilai theta itu sama dengan 0 derajat. Tapi persamaan yang mana? Kita gunakan dari misalnya tadi itu persamaan 5 ya. Persamaan 5 dan persamaan 7. Jadi kita tadi sudah dapatkan nilai persamaan 5 V1 sama dengan, tapi di dalam persamaan V1 itu ada nilai V2 dan nilai V2 kita gunakan persamaan 7 ya. Nah, kalau kita gabungkan persamaan 5 dan persamaan 7, maka akan kita dapatkan dari persamaan 5 dan 7 ya, diperoleh nilai V1 itu sama dengan M2 kali bahagi M1 tambah M2 kali V2 cos theta atau kali cos theta, kemudian kita kalikan dengan V2. Nah, persamaan 7 itu V2 kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan nilai V2 dia sama dengan M1 tambah M2 per M1 tambah M2 sin kuadrat theta kali 2 GL cos theta. Oke, selanjutnya seperti yang diketahui tadi ya. Jadi cos 0 derajat itu 1 dan sin 0 derajat itu nilainya 0. Sehingga persamaan V1 atau V1 maksimum ya di kecepatan balok maksimum dicapai ketika tali dan tiang itu sejajar, ketika M2 di posisi terbawah. Jadi kita beroleh V1 maksimum itu nilainya sama dengan M2 per M1 tambah M2 akar dari 2GL cos theta. Oke, cos theta nilainya 1. Kita dapatkan 2 kali M1 tambah M2 GL kemudian per, nah di sini nilai sin theta itu sin 0 derajat itu nilainya 0. Jadi M2 sin kuadrat theta itu nilainya 0, maka yang tersisa tinggal M1. Nah, coba kita masukkan semuanya ke persamaan di dalam kurung. Nah, kita akan dapatkan ini nilainya M2 kuadrat per M1 tambah M2 kuadrat kali 2 kali M1 tambah M2 GL per M1. Nah, selanjutnya coba kita sederhanakan. Di sini ada nilai M1 tambah M2 di bagian penyebut, di bagian pembilang, kemudian di bagian penyebut itu ada M1 tambah M2 kuadrat, sehingga kita peroleh hasilnya V1 maksimum itu sama dengan akar dari 2M2 kuadrat per M1 kali M1 tambah M2 kali GL. Oke, itu dia nilai tegangan maksimum ya ke bagian B dan kecepatan balok maksimum ketika sistem digerakkan. Oke, gimana sobat-sobat? Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, nah, jika sobat-sobat merasa video ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian, silahkan di like video ini, silahkan subscribe channel ini
agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi terkait kompetisi sains nasional maupun pembahasan soal ya untuk kompetisi sains nasional maupun olimpiade sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya dan bye-bye.